Nah, sebenarnya virus corona ini penyebarannya itu berapa lama sih bertahannya itu, Dok, di udara? Sebenarnya bukan langsung dia melayang-layang di udara seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya virus corona sendiri berada di dalam sekret. Nah, itu bisa keluar apabila ada seseorang yang batuk. Jadi yang pertama tentunya kalau kita kontak dengan pasien yang memang sudah positif terkonfirmasi, tentunya kita harus memonitor diri kita sendiri. Ya, yang pertama kita sebaiknya mengisolasi diri kita sendiri dan memonitor dalam artian 2 hingga 14 hari 2 hingga 14 hari dari awal kontak. Beberapa waktu lalu, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus jenis baru, yaitu COVID-19 atau yang sering disebut virus corona. Beberapa hari belakangan, masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita virus corona yang menyerang 2 orang warga negara Indonesia. Mereka dinyatakan positif terjangkit virus corona usai kontak langsung dengan warga negara Jepang. Sementara sampai saat ini, tercatat sudah 69 orang yang positif terjangkit virus tersebut. Ada yang meninggal dan ada juga pasien yang dinyatakan sembuh total. Hal ini jelas meresahkan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun menghimbau masyarakat agar lebih aware lagi dengan virus jenis ini. Sebenarnya seperti apa proses penyebaran virus corona dan apa hal yang harus dilakukan jika kita berada di tengah-tengah pasien yang terinfeksi? Episode Oke Dokter kali ini akan membahas apa saja yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari bahaya virus corona dan benarkah virus corona dapat menyebar melalui udara, serta semematikan apa virus corona ini terhadap ketahanan tubuh manusia. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, Oke Dokter, hanya di YouTube MOP Channel. Nah, sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Beberapa waktu lalu, kita sudah membahas mengenai virus corona yang menggemparkan dunia. Belakangan ini, Indonesia digemparkan kembali karena ada kasus positif di negara kita. Dari awalnya 2 orang, sampai sekarang sudah puluhan orang. Bahkan ada yang menyebabkan kematian. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara penyebaran, sejarah, dan juga pencegahan dini yang bisa kita lakukan. Pada episode kali ini, kita membahas bagaimana pendeteksian yang dilakukan di rumah sakit dan juga cara pencegahan lanjutan jika sudah ada kontak. Penasaran apa yang kita bahas? Jangan lupa like video ini dahulu, subscribe MOP Channel. Jika ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Yuk ikuti saya terus. Halo sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ros Witasari. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Jadi dok, kali ini kita ingin membahas karena kan di Indonesia ini sudah merebak sendiri ya kasus virus corona, udah puluhan orang sampai dikatakan positif ya dok. Nah sebenarnya ini cara kita deteksinya itu gimana sih dok? Yang dilakukan di rumah sakit sama tim dokter di Indonesia itu bagaimana sih? Iya, baik. Jadi seperti ini, pertama-tama kalau ini kan konteksnya di rumah sakit ya. Tentunya memang sekarang sedang banyak sekali orang-orang yang kecurigaan terhadap COVID-19 ya. Jadi yang pertama itu biasanya kita deteksi suhu dulu. Pasien-pasien demam dengan suhu lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Nah yang pertama kita biasanya dengan termometer infrared, kemudian kalau di tempat-tempat umum bisa dengan thermal scanner seperti itu. Dan yang terpenting di sini kita tidak perlu khawatir karena pemerintah kita pun sudah melakukan deteksi itu di tempat-tempat umum seperti di bandara, itu sudah ada. Jadi sudah diletakkan thermal scanner maupun infrared, termometer infrared. Nah seperti itu. Jadi sudah diketahui pasien demam yang berasal dari negara atau daerah terjangkit. Nah itu sudah di screening masing-masing, dan apabila ternyata memang memiliki suhu di atas 38 derajat Celcius, nah itu langsung di anamnesa lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga dilihat dokumen-dokumen kesehatan seperti itu. Oh berarti pertama kita mungkin dari awal itu yang seperti kita sering lihat ya, mungkin dari yang sering masuk ke
stasiun Ya, ataupun airport pasti sudah tahu juga bahwa emang dicek suhunya. Nah, ini kan virus corona ini udah menyebar itu sangat cepat dong dan juga sangat luas beberapa negara, bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sendiri menyatakan ini sebagai pandemik, Dok, ya. Betul. Nah, sebenarnya virus corona ini penyebarannya itu berapa lama sih bertahannya itu, Dok, di udara? Iya. Jadi seperti ini, sebenarnya bukan langsung dia melayang-layang di udara seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya virus corona sendiri berada di dalam sekret. Nah, itu bisa keluar apabila ada seseorang yang batuk, cairan liurnya itu menempel pada benda-benda. Nah, itu dia, tapi bukan melayang-layang di udara seperti itu. Nah, dan untuk berapa lama bertahannya itu tergantung dari situasi dan kondisi di tempat itu dan saat itu. Karena tergantung dari misalkan suhu. Karena seperti yang kita ketahui sendiri ya, si virus corona ini dia sangat sensitif terhadap panas. Sangat sensitif pada panas itu ya. Dan kemudian dia tidak bisa pada kelembaban tinggi. Kelembapan tinggi, ya, gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap itu akan ada melayang-layang di udara sehingga semua orang akan mudah terkena seperti itu. Jadi emang perlu suatu kontak. Ya, kontak itu pun ada dibagi lagi, kontak dengan risiko rendah dan kontak dengan risiko tinggi seperti itu. Tadi kan dokter mengatakan berarti menularnya melalui bukan dari udara melayang-layang seperti ini ya, seperti asap atau gitu ya, Dok. Namun dari sekret atau mungkin bahasanya kita bisa sebut percikan ya, Dok. Percikan. Tidak hanya batuk, apakah saat bersin, saat berbicara juga bisa, Dok, berarti? Bisa juga juga ada ya. air liur yang keluar dan itu mengenai seseorang, kemudian orang itu juga mengenai mukosanya sendiri seperti kucek-kucek mata, mungkin mengenai mata, mengusap bibir seperti itu. Sehingga kita perlu sekali menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kita memegang wajah harus selalu cuci tangan. Harus cuci tangan. Jadi sebenarnya cuci tangan itu memang benar bisa mencegah ya, Dok, bukan sesuatu yang kita anggap mungkin hal sepele cuci tangan, tapi memang bisa mencegah virus corona COVID-19 itu ya, Dok, ya. Nah, kalau untuk cara penggunaannya sendiri, Dok, apakah hand sanitizer sendiri ada cara-cara penggunaan yang dianjurkan secara medis, Dok? Iya. Mungkin bisa ambil diperagakan mungkin, Dok. Baik. Saya contohkan ya. Ya. Pertama pada telapak tangannya ya, Dok? Pada telapak tangan, kemudian pada punggung. Sela-sela jari. Ya. Bagian ibu jari ya, Dok? Iya, bagian ibu jari. Gerakan pada mengunci ya. Iya. Kemudian putar. Ini berarti untuk membersihkan bagian ujung kukunya, Dok, ya, Dok? Betul. Kemudian sudah sampai kering. Jadi yang efektif itu sebenarnya penggunaan hingga kering. Sampai kering. Ya, berarti kita setelah menggunakan hand sanitizer, kita biarkan kering ya, Dok? Bukan pas lagi basah itu kita lap sendiri pakai tisu kembali. Enggak, ya, memang dianjurkan kering sendiri ya, Dok, ya? Oke, baik. Nah, selain dari cuci tangan, Dok, ataupun menggunakan hand sanitizer sendiri, sebenarnya langkah aman atau langkah yang dianjurkan secara medis jika sudah ada kontak itu bagaimana sih, Dok? Baik, jadi misal nih kontak dengan pasien ya, terkonfirmasi. kita kontak yang udah baik dari tetangga atau memang sudah dikonfirmasi positif gitu. Ya. Jadi yang pertama tentunya kalau kita kontak dengan pasien yang memang sudah positif terkonfirmasi, tentunya kita harus memonitor diri kita sendiri. Ya, yang pertama kita sebaiknya mengisolasi diri kita sendiri dan memonitor dalam artian 2 hingga 14 hari. 2 hingga 14 hari. Dari awal kontak kita harus memonitor apakah diri kita ada demam, batuk, pilek, maupun nyeri tenggorokan dan sesak. Napas, ya. Kemudian di rumah pun kita harus PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus selalu. Menghindari tempat-tempat umum, selalu mencuci tangan. Iya, seperti itu. Dan kemana-mana harus menggunakan masker. Baik. Jika kita sudah ada kontak, memang kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker ya, Dok. Dan jangka waktu tadi selama 2-14 hari atau 2 minggu ya, Dok. Setelah kita bertemu dengan orang itu terakhir kalinya ya, Dok, ya. Jika pada kondisi tertentu nih, Dok, apakah contohnya pada ibu hamil, apakah ibu hamil sudah dideteksi positif virus corona akan menginfeksi janinnya juga atau berbahaya bagi janinnya atau tidak, Dok? Iya, seperti ini. Kalau untuk virus corona sendiri terhadap ibu hamil maupun janinnya, dari laporan yang saya baca, dari literatur yang saya baca itu memang belum banyak, belum banyak ada laporannya. Hanya saja si virus corona itu tidak ditemukan dalam cairan amnion maupun di air susu.
Pada cairan ketuban bayinya itu ya dok Iya, ya, tidak betul. ditemukan dan juga tidak pada ASI ibunya. Tidak juga pada ASI ibunya. Hanya saja memang virus corona pada umumnya ini apabila menginfeksi di trimester pertama itu bisa mengakibatkan defek pada janin dan juga bisa juga dia mengakibatkan adanya kelahiran prematur. Oke, berarti bisa juga ada resiko kelahiran sebelum waktunya itu atau kayak prematur kita sebutnya. Iya, tapi itu untuk corona secara umum karena kita tahu sendiri kan jenis virus corona ada 7. Itu bukan spesifik laporannya pada COVID-19 karena untuk laporan COVID-19 sendiri itu belum. Oke, berarti memang karena COVID-19 sendiri masih baru sendiri, jadi penelitian masih sedang diteliti ya saat ini ya dok untuk mengetahui efeknya ya. Nah dok, kan kita juga dikatakan harus menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ada yang mengatakan kita harus olahraga, ada juga makan makanan, dan bahkan ada yang sampai minum vitamin atau suplemen. Nah, itu sebenarnya seberapa sering dan apakah memang dianjurkan dok untuk kita konsumsi sehari-hari minum suplemen atau vitamin itu sendiri, dan juga bagaimana cara meminumnya sih sebenarnya dok? Iya, jadi sebenarnya untuk suplemen sendiri itu boleh diminum. Baik untuk menambah daya tahan tubuh kita, tapi itu bukan yang utama. Nah, yang utama itu adalah kita harus makan makanan yang gizi seimbang, bersih tentunya dan juga termasak dengan matang. Seperti itu. Dan kemudian juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kuncinya hanya 2 saja. Hanya 2 itu ya, dari makanan yang bergizi. Dan suplemen sendiri boleh, namun tidak wajib ya dok sifatnya mungkin ya dok ya. Nah, untuk makanan yang bergizi itu yang dianjurkan itu apa kita harus selalu makan sayur buah atau ada gimana sih cara kita tahu itu makanan yang kita makan ini bergizi atau tidak dok? Iya, tentunya sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Dan yang paling penting adalah masak makanan hingga matang. Masak hingga matang, terutama mungkin daging-daging itu juga ya dok ya. Oke baik. Nah, untuk seorang nih dok misalnya sedang sakit atau sedang batuk pilek atau kita ngerasa badan kita lemes lah dok, kayak kita ngerasa orang sakit gitu, ada orang bilang juga masuk angin mungkin ya dok ya. Nah, apakah jika daya tahan tubuh kita sedang tidak kuat gitu seperti itu, kita juga kurang tidur, apakah saat kita jalan-jalan pasti langsung kena virus corona atau tidak selalu juga dok? Iya, jadi seperti ini, kita bisa berisiko terkena virus corona tersebut apabila kita memang kontak dengan orang yang positif terkonfirmasi COVID-19. Nah, tapi perlu kita ketahui juga memang daya tahan tubuh itu kuncinya, tetapi virus corona sendiri itu penyebarannya sangat cepat di sini ya. Jadi untuk pada populasi umum dengan kondisi imunitas yang baik pun itu bisa tetap terkena. Ya, bisa tetap terkena walaupun imunitas sudah dijaga ya dok ya. Betul, karena tergantung dari jumlah paparan virusnya. Jadi apabila jumlah paparan virus di satu waktu yang sama itu jumlahnya banyak, dia akan bisa menyerang populasi normal dengan imunitas yang baik. Apalagi pada pasien dengan imunokompromis. Imunitas menurun. Ya, itu makin besar kemungkinannya untuk terkena virus corona, dan apabila terkena tentunya dia akan lebih parah seperti itu. Berarti memang bisa meningkatkan resiko kita terkena juga ya dok ya. Ini sudah cukup banyak juga kita berbicara mengenai virus corona ini ya dok. Sekarang kita akan melihat sebuah video tentang soal sahabat sehat yang sudah mengajukan pertanyaan dok. Kita lihat video yang pertama. Dok, mau nanya dok, untuk alur pengecekan virus corona itu gimana caranya dok ya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan pertama dok. Sebenarnya alur pengecekannya itu sebenarnya bagaimana sih dok? Urutan-urutannya sendiri saat kita merasa sakit, apa kita langsung dikarantina gitu atau bagaimana dok? Iya, jadi tentunya di sini alur pengecekannya sendiri yang pertama screeningnya itu dari gejala klinis ya, demam itu dimana kita bisa dilihat dari adanya pengukuran suhu dengan termometer, yang paling praktis termometer infrared tersebut, kemudian dengan thermal scanner juga bisa, kemudian adanya lagi riwayat berpergian ke negara-negara terjangkit, ya, kemudian adanya lagi riwayat kontak dengan orang-orang yang berasal dari negara terjangkit, dan juga kontak dengan pasien yang sudah dinyatakan konfirmasi COVID-19. Sudah positif ya dok. Saat pengecekannya apakah selalu langsung dikarantina atau tidak juga sih dok sebenarnya?
saat pengecekan. Kalau hanya untuk screening awal tidak harus dikarantina. Tidak harus ya. Dikarantina itu apabila nanti sudah masuk ke dalam bagian, jadi kan nanti dibagi-bagi lagi saat saat screening dibagi-bagi lagi. Jadi orang dengan pemantauan, pasien dengan pengawasan, kemudian probable dan kasus terkonfirmasi. Oke, berarti nanti ntar dibagi 4 sendiri dan juga akan dilihat kembali setelah dilanjut. Nah, jika kita sebenarnya emang ngerasa sakit, bisa nggak sih kita cek ke fasilitas lab atau kita langsung cek mandiri gitu, sebenarnya bisa atau tidak, Dok? Bisa. Jadi apabila kita mencurigai diri kita sendiri, apalagi kita ada riwayat berpergian ke negara terjangkit, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke, bisa ke klinik, praktik dokter juga bisa ya, Dok. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dok, saya mau tanya, untuk pasien yang sudah terinfeksi virus corona, berapa persen kemungkinan untuk sembuh? Terima kasih. Nah, ini untuk kasus-kasus yang sudah terinfeksi positif, Dok. Sebenarnya berapa persen sih kemungkinan dia sembuh kembali, tidak ada infeksi lagi itu? Iya, jadi sebenarnya angka kematian dari COVID-19 ini kecil, hanya 2%. Angka kematian ya, Dok ya? Sisanya berarti 98% itu sembuh, seperti itu. Jadi ibaratnya memang kita perlu waspada, tapi tidak perlu panik. Dan ada beberapa negara, ini 4 negara yang mengklaim 100% angka kesembuhan. 100% angka kesembuhan, berarti memang angka kesembuhannya sangat tinggi ya, Dok, 98 sampai 100% ya, Dok ya. Dan jadi kita tidak perlu terlalu khawatir juga, Dok ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Dok, saya mau bertanya, apakah penggunaan fasilitas umum dapat menularkan penyakit virus corona? Terima kasih, Dok. Nah, ini pertanyaan ketiga, Dok. Sebenarnya penggunaan fasilitas umum seperti kita naik transportasi umum ataupun kita menggunakan WC umum itu sebenarnya apakah dapat menularkan virus corona itu, Dok? Jadi memang sebenarnya penggunaan fasilitas umum apabila fasilitas tersebut terkena percikan droplet dari yang ada mengandung COVID-19-nya tersebut, itu bisa. Sehingga perlu kesadaran diri kita apabila misalkan kita menggunakan fasilitas umum, kita harus selalu cuci tangan. Setelah selesai cuci tangan, sehabis menggunakan misalkan di bus, menggunakan pegangan, itu kita harus selalu cuci tangan. Dan jangan menggunakan handphone di saat keramaian, karena takutnya kan nanti terkena percikan. Oh, ke handphone kita ya, Dok? Betul. Jadi memang itu bisa menularkan apabila memang kita sempat kontak dalam jarak 1 meter. Oke, berarti memang penting kita jaga kebersihan ya, Dok, terutama mungkin yang tadi dokter sempat katakan cuci tangan sebelum menyentuh wajah. Dan juga barang-barang kita gunakan sehari-hari mungkin seperti handphone, baik dari casingnya sendiri, layar harus rajin kita bersihkan ya, Dok ya. Nah, sahabat sehat, sudah cukup banyak nih kita berbicara mengenai virus corona sendiri, apa yang kita bisa lakukan saat ini karena Indonesia sudah ada yang positif. Dan apakah kita perlu khawatir? Sepertinya tidak perlu, karena kita sudah melihat angka kesembuhan sendiri adalah 98%. Nah, dari Dr. Ros, apakah ada saran untuk sahabat sehat yang sudah menonton, Dok? Iya, baik. Jadi di sini untuk sahabat sehat, jangan panik, kita boleh tetap waspada, tapi yang pertama jangan panik. Dan harus kooperatif terhadap himbauan dari pemerintah. Apabila kita merasa kontak dengan pasien terkonfirmasi, dan juga sempat berpergian ke wilayah-wilayah terjangkit dan kita merasakan adanya demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke, terima kasih Dr. Ros untuk sarannya. Nah, sahabat sehat, jangan lupa like video ini ya, dan juga subscribe MOP Channel, share video ini ke semua teman kalian, dan jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Saya pamit dulu, saya Dr. John. Saya Dr. Ros. Sampai jumpa kembali.